Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya, alhamdulillah akhirnya untung juga. Ya. Pada kesempatan kali ini karena kita mendekati bulan Zulhijjah ya. Kita ini belum kan ya? Belum Zulhijjah ya? Belum. Nah, ini masih Zulqidah. Pokoknya kalau di kalender Zulhijjah tanggal 1 Zulhijjah itu tanggal 30 hari Kamis pekan depan. Nah gitu ya, pasti nanti berseliweran ya tentang keutamaan bulan Zulhijjah dan apa saja yang harus dilakukan pada bulan Zulhijjah ya. Jadi di sini cuman menyampaikan sedikit aja gitu ya tentang keutamaan amal saleh di awal-awal bulan Zulhijjah. Tuh, jadi pada tanggal ini ringkasannya dulu ya. Jadi pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah itu kita disunahkan untuk puasa ya, puasa sunnah di awal Zulhijjah. Takbirnya mutlak, maksudnya takbir Allahu Akbar gitu. Jadi bukan yang muqayyad yang seperti biasa kita takbir. Maksudnya takbir mutlak zikir gitu ya, maksudnya zikir. Zikir kan ada takbir juga kan. Nah, itu pokoknya zikir itu deh zikir mutlak. Terus perbanyak amal solih seperti sedekah. Terus sama di sini ada larangan juga potong rambut dan kuku sampai kurban itu disembelih, tapi bagi yang berkurban ya. Terus pada tanggal 9 Zulhijjahnya kita ada puasa Arafah, iya puasa Arafah. Nah ini yang keutamaannya Masya Allah banget gitu ya. Jadi ya sayang banget kalau misalnya dilewatkan. Terus sama juga di tanggal 9 Zulhijjah ini kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Itu kan layaknya seperti orang yang wukuf di Arafah itu kan memperbanyak doa. Nah kita yang belum ke sana juga semoga Allah takdirkan ke sana ya Allah amin. Kita juga sama gitu ya. Jadi kita memperbanyak doa gitu. Nah terus pada hari tasyriknya perbanyak takbir. Nah, kalau di sini kan takbir muqayyad ya dari tanggal 10 gitu ya. Dari saat terbenamnya matahari. Nah, terus habis itu kita memperbanyak takbir muqayyad itu yang memang sudah maksudnya sudah ditentukan lafaznya itu yang lafaz takbir yang biasa kita. Nah, itu terus dan yang pada hari tasyriknya itu muqayyad itu kan ditentukan gitu ya waktunya gitu. Jadi dia setelah sholat fardu atau sholat sunnah ya setelah lebih utamanya zikir dulu setelah sholat terus baru nanti kita takbir nah kayak gitu itu sih terus sama menyembelih hewan kurban gitu ya. Jadi dari pas Idul Adhanya sampai hari tasyriknya itu 13, 12, 13 kan ya. Zulhijjahnya tanggal 10 Zulhijjah, maksudnya Idul Adhanya tanggal 10 Zulhijjah. Nggak tahu kalau di kalender Masehi kita jatuh pada tanggal berapa? Iya itu tergantung pengumuman pemerintah ya, gitu. Terserah lah ya, terserah bagi yang menganut gitu. Nah ini ada beberapa hadis juga tentang keutamaan yang tadi. Ya, jadi keutamaan beramal soleh pada awal Zulhijjah gitu. Jadi di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Terus para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun, gitu kan? Berarti itu saking iya benar ya. Berarti sampai meninggal ya. Berarti nggak ada yang kembali satupun. Berarti harta sama jiwanya juga sudah
benar-benar maksudnya meninggal pada waktu meninggal hartanya, ya itu benar-benar diinfakkan di jihad fisabilillah itu. Itu berarti saking memang sangat-sangat dicintai oleh Allah gitu ya, pada puasa di 10 hari, di 9 berarti ya, 9, 9 pertama bulan Dzulhijjah. Karena kan tanggal 10-nya Idul Adha kan, nggak boleh puasa. Nah, terus di sini dari beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berpuasa pada 9 awal Zulhijjah dan pada hari Asyura. Asyuranya itu 10 Muharram gitu. Nah, terus ada juga bentar di sini. Nah, ya, keutamaan puasa Arafah. Puasa Arafah pada 9 Zulhijjah itu jadi ada hadis Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanata allati qablahu." Jadi, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti 2 ini ya, 2 tahun. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Berarti kalau misalnya dari hadis ini antara puasa Arafah dengan puasa Asyura lebih utama yang mana? Iya, lebih utama yang puasa Arafahnya gitu. Oke. Dan yang memperbanyak takbir. Nah, ini dalilnya nih. Dalilnya ada di surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Ayyamin ma'lumat itu menurut salah satu penafsiran adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Gitu ya. Jadi banyak di sini. Ada di dalam perkataan Ibnu Rajab dalam Latoif Al-Ma'arif gitu. Di sini. Jadi tadi dari tanggal 1 sampai 9-nya takbirnya mutlak, maksudnya zikir gitu ya. Akan di situ zikir kan ada takbir tasbih kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya dari tanggal 10 sampai akhir hari tasyriknya itu baru kita takbir yang muqayyad gitu ya, yang telah ditentukan. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana ketika kita belum menyelesaikan puasa qadha? Apakah boleh untuk berpuasa sunnah? Itu kan apalagi puasa Arafah ini Masya Allah banget gitu kan, maksudnya fadilah atau keutamaannya. Nah, di sini aku nyebutin ininya aja ya. Jadi pendapat-pendapat para fuqaha. Para fuqaha berselisih pendapat dalam hukum melakukan puasa sunnah sebelum melunasi qadha puasa Ramadan. Jadi ulama Hanafiyah, berarti kan mazhab Hanafi, membolehkan melakukan puasa sunnah sebelum qadha puasa Ramadan. Jadi itu boleh. Mereka sama sekali tidak mengatakan makruh gitu ya, pokoknya nggak ada. Alasan mereka qadha puasa tidak mesti dilakukan sesegera mungkin juga gitu kan. Ibnu Abdin mengatakan seandainya wajib qadha puasa dilakukan sesegera mungkin, tentu akan makruh jika seseorang mendahulukan puasa sunnah dari qadha puasa Ramadan. Qadha puasa bisa saja diakhirkan selama masih lapang waktunya gitu. Bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu melakukan puasa qadha di bulan Sya'ban. Iya, mereka Sya'ban, Ramadan gitu kan ya. Itu jadi karena saking sibuknya untuk melaksanakan perkara jihad dan membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi bisa puasa qadha-nya itu pada bulan Sya'ban, ibunda kita Aisyah. Nah, sedangkan iya, bukan berarti leha-leha gitu ya. Itu karena saking sibuknya. Nah, pendapat yang kedua, para ulama Maliki dan ulama Syafi'i berpendapat tentang boleh, namun disertai dengan makruh. Jadi ulama Maliki dan ulama Syafi'i itu boleh kalau misalnya mendahulukan puasa sunnah, tapi ada makruhnya gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan enggak. Gitu. Jadi di sini boleh tapi disayangkan. Ya gitulah ya. Jika makruh gitu kalau menurut mereka, makruh jika seseorang mendahulukan puasa sunnah dari qadha puasa, karena jika melakukan hal seperti ini berarti seseorang mengakhirkan yang wajib demi mengerjakan yang sunnah. Nah,
Ad-Dasuqi berkata, dimakruhkan jika seseorang mendahulukan puasa sunnah padahal masih memiliki tanggungan puasa wajib seperti puasa nazar ya kayaknya ini nazar deh, bukan nazar, nazar, iya nazar. Gimana mau nikah kalau nazar? Iya, soalnya desert gitu loh nazar kan desert apa ya? Oh, sorry. Iya, nazar ya. Ya, ada sini. Ini mendingan pakai bahasa Arab deh. Ya, puasa nazar, terus puasa qadha dan puasa kafaroh. Dikatakan makruh baik puasa sunnah yang dilakukan baik maksudnya puasa sunnahnya itu puasa yang amat ditekankan ataupun yang tidak ditekankan gitu. Jadi kalaupun kayak ini kan ditekankan banget kan puasa Arafah, puasa Syawal kayak gitu, tapi tetap walaupun puasa yang ditekankan tetap makruh gitu bagi pendapat siapa tadi? Ya Maliki sama Syafi'iyah. Gitu. Terakhir ulama Hanabilah, Hambali, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan diharamkan mendahulukan diharamkan mendahulukan puasa sunnah sebelum mengqadha puasa Ramadan. Mereka katakan bahwa tidak sah jika seseorang melakukan puasa sunnah padahal masih memiliki utang puasa Ramadan meskipun waktu untuk mengqadha puasa tadi masih lapang kan ya. Sudah sepatutnya seseorang mendahulukan yang wajib, yaitu dengan mendahulukan qadha puasa. Jika seseorang memiliki kewajiban puasa nazar, ia tetap melakukannya setelah menunaikan kewajiban puasa Ramadan gitu. Jadi puasa bahkan kayak kalau ada puasa nazar pun benar-benar kan puasa nazar itu kan wajib kan. Nah, nazar wajib. Nah, terus abis itu masih ada qadha puasa Ramadannya. Jadi qadha puasa Ramadannya itu tetap didahulukan daripada puasa nazar gitu. Jadi yang wajib, yang puasa qadha itu benar-benar didahulukan banget bahkan dari sesuatu yang wajib gitu sih. Kan kalau misalnya yang apalagi yang sunnah gitu kan ya pasti puasa yang wajibnya dulu yang didahulukan gitu. Itu menurut ulama kembali Imam Ahmad bin Hambal atau Hanabilah. Nah, dalil yang mereka kutip adalah hadis Abu Hurairah. Barang siapa yang melakukan puasa sunnah namun masih memiliki utang puasa Ramadan, maka puasa sunnah tersebut tidak akan diterima sampai ia menunaikan yang wajib. Tapi catatannya di hadis ini adalah hadis dhaif atau lemah gitu ya. Jadi akhirnya karena hadis ini lemah, mereka atau para ulama Hanabilah itu mengkiaskan, akan kias menganalogikan dengan haji. Jika seseorang menghajikan orang lain, padahal ia belum berhaji, gitu kan, atau ia melakukan haji yang sunnah sebelum haji yang wajib, maka seperti ini tidak diperbolehkan, gitu. Kan kalau misalnya haji kan, ya otomatis nggak sih? iya, ya itu hajinya dia kok iya gitu. Mungkin ini ya kan yang membedakan niat, tapi nggak boleh juga kalau misalnya belum berhaji terus kayak menghajikan yang lain gitu sih. Iya, kalau haji orang yang udah meninggal. Iya itu jadi dibadalkan maksudnya kan. Badal hajinya harus sama orang yang udah haji. Badal hajinya harus sama. Yang hajinya itu dia udah haji duluan. Udah haji duluan. Jadi bukan haji yang pertama kan. Iya, udah jadi haji yang keduanya itu kan bagi dia sunnah gitu kan, karena menghajikan yang lain gitu. Tapi ketika dia belum haji lah gitu kan. Maksudnya untuk orang lain dulu bukan untuk dirinya sendiri gitu kan. Tuh. Nah, jadi ini tafadholi silahkan gitu ya bagi yang menganut mazhab siapa aja terserah gitu. Maksudnya dari yang empat ini yang memang menjadi rujukan atau panutan kita. Adapun pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini pendapat yang terkuat, ini kan pendapat yang rojih pun kadang-kadang beda-beda ya, kan para ulama namanya juga dia perselisihan fikih gitu. Jadi yang pendapat yang rojih menurut ulama ini dengan menurut ulama yang lain juga kadang berbeda gitu kan. Jadi pendapat yang rojih kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pendapat terkuat dan lebih tepat yaitu boleh melakukan puasa sunnah sebelum qadha puasa selama waktunya masih lapang. Jika seseorang melakukan puasa sunnah sebelum qadha puasa, puasanya sah dan ia pun tidak berdosa. Karena analogi atau kias dalam hal ini benar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang sakit atau dalam keadaan bersafar, lantas ia tidak puasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya, yaitu pada hari-hari yang lain. Dalam ayat ini dikatakan untuk mengqadha puasanya di hari yang lainnya dan tidak disyaratkan oleh Allah Ta'ala untuk berturut-turut
atau langsung gitu ya. Seandainya disyaratkan berturut-turut, maka tentu qadha tersebut harus dilakukan sesegera mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masalah mendahulukan puasa sunnah dari qadha puasa ada kelapangan gitu. Yang penting itu ada niat gitu atau ada azam untuk menyelesaikan qadha puasa Ramadan. Oh, a'lam gitu kan. Maksudnya ada juga yang kalau misalnya Anton ngeliat di YouTube gitu atau di di pendapat-pendapat ulama yang lain itu pasti berbeda juga gitu ya. Ada juga yang berbeda juga kan maksudnya ini iya tergantung mazhabnya gitu kan. Ada yang sebagus apapun sunnah dia tidak akan menggantikan yang wajib kayak gitu sih. Itu cuman boleh atau tidaknya yang saya itu diserahkan kepada masing-masing. Iya, ala kulli hal karena sebenarnya belum masuk bulan Zulhijjah sih. Dan yang masih ada puasa qadha ya mendingan di itu dulu kan. Maksudnya jadi kita terbebas dari perselisihan itu lebih baik sih gitu ya. Itu lebih baik gitu ya. Iya, daripada mau puasa sunat. Ntar bulan Arafah Ketemu iya. ketemu lagi malas ya. Iya. Gitu sih gitu ya. Jadi Banyak kayak gitu kan. dan sebenarnya maksudnya nggak harus berturut-turut juga dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu kita berpuasa gitu. Itu boleh kalau misalnya mau mencok-mencok seperti kayak puasa Daud, kita puasa Daud itu boleh. Atau kayak misalnya puasa misalnya pas kebenaran di hari Senin dan Kamis juga itu juga boleh juga. Itu yang utamanya banget dan yang ada hadisnya banget yang tadi itu yang puasa Arafahnya itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu sih ya. Jadi kalau saran aku sih dari tanggal 1 sampai 9-nya kalau misalnya 1 sampai 8-nya kalau misalnya masih ada puasa qadha ya mendingan puasa qadha dulu gitu ya. Nanti baru kalau nggak selesai nah di tanggal 9-nya itu nah itu baru silakan gitu ya. Maksudnya itu kan sunnah yang sangat dianjurkan tapi qadha juga wajib gitu ya. Jadi itu silakan mau menganut mazhab yang mana gitu. Setelah itu mungkin cukup sekian dari saya, semoga tidak membuat bingung gitu ya oleh hal itu. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah pada awal-awal di bulan Zulhijjah gitu. Ini masih semingguan lagi, insya Allah ini kan hari Jumat gitu ya. Terus hari Kamis pekan depan kalau di kalendernya. Oke, jazakumullahu khairan. Saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.